dunia ini ke depan akan disetting seperti ini loh kira-kira gitu. Mulai dari finansial dan lain sebagainya gitu. Itu ada nggak sih Mas? Ada. Di finansial itu jangan sangka ya, kayak sekarang orang ngebenci digital currency, karena ada kasus-kasus Digital oknum, currency, ya? iya, oknum-oknum. Tapi kita akan digiring ke sana, cashless semua. Fiat money atau uang kita saat ini disebutnya fiat money. Fiat money itu udah tidak ada harganya. Dari saya bilang kan, tahun 1973, tahun 1973 atau 1972 dulu itu uang itu fiat itu masih di backing sama gold. Sekarang nggak ada backingnya. Makanya di situ hanya legal note. Legal note itu hanya alat barter doang. Tidak ada dasar hukumnya uang itu sebenarnya. Nah, makanya kayak sekarang ini mau disetting ke digital currency, mau nggak mau orang-orang bakal kelapakan. Kayak sekarang nanti digiring ke apa semua ke online, karena lebih gampang dikontrol oleh mereka. Nah, saran saya ngelawan mereka itu nggak akan bisa. Ngelawan mereka nggak bisa? Nggak akan bisa. Oke. Yang bisa kita lakukan supaya aset kita aman ketika nggak nurut sama mereka apa? Join sama mereka. Join. If you cannot fight them, join them. Jika kamu tidak bisa bertempur sama mereka, join mereka. Sekarang apa? Kayak segini. Contoh kayak gini ya. Sekarang Indonesia lagi gencar-gencarnya pemerintah itu mobil listrik. Betul. Kalian mau ngelawan, wah mobil listrik begini, mobil listrik. Nggak akan bisa. Ikut sama mereka. Mumpung masih apa? Masih ada potongan pajak. Listrik masih murah. Pemasangan listrik dipermudah. Nah, makanya kita semua ganti mobil listrik. Nah, kemarin saya ketemu sama salah satu yang pencetusnya. Mobil listrik di Indonesia yang pendukungnya, dia bilang, oh Pak Oke udah pakai mobil listrik sekarang ya. Udah ngerti saya itu. Karena akan digiring ke sana semua. Mau nggak mau, kamu mau protes gimana pun, nggak akan ada kekuatan. Nggak akan ada kekuatan. Karena apa? Indonesia itu penambang nikel terbesar. Betul. Semua ngelihat ke Indonesia, bahan baterai dari Indonesia. Makanya kenapa itu WUS itu kereta cepat listrik, bukan diesel. Ayo. Nah, sekarang itu bakal disetting gitu. Perhatikan, ini di mana pemerintah ini mau nanam uang. Kita ikut ke situ, jangan dilawan. Kalau kita mau jadi pionir nantinya, bukan jadi pengikut. Nah, kalau saya udah mulai digital currency, jangan ditanya lagi saya itu. Di kripto itu saya udah banyak. Mereka ini semua banyak di kripto. Karena sama saya digiring ke sana. Nggak peduli orang ngomong kripto, scam, bla bla, nggak ada dasar hukumnya. Kata siapa? Sekarang perbankan pakai apa? Pakai kripto, pakai digital currency, permainan itu angka. artinya beberapa tahun ke depan bisa jadi akan ada dunia perbankan collab, tutup semuanya, termasuk mesin-mesin ATM itu akan menjelma menjadi besi tua dong. Betul. Oke. Soalnya semua sekarang gini aja. Ada yang di China itu kan WeChat ya. WeChat semua itu digital currency udah. Di situ bisa bayar listrik, bayar apa pakai digital currency semua. Uang kita hanya sebagai patokan dulu untuk sekarang. Oke. Nanti itu dihapus. Nanti ada yang namanya digital rupiah itu ada. Iya, itu proyek Garuda namanya. Makanya. Udah dikerjakan sekarang digital.id tuh. Makanya. dan ada satu terminologi, ini salah satu cara kan gini, konsekuensi logisnya ketika itu sudah jalan, kita kan nanti mau akses pesawat, mau hotel segala macam kan pembayarannya pakai itu. Uang kertas kan sudah dibuang kan ya, udah nggak ada kan ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita tidak nurut dengan apa yang mereka mau, bisa jadi ini semua saldo yang ada di sini tuh bisa di-banned, bisa nggak bisa. Bahaya kan? Contoh gini, oke. Ini a clue, oke. Saya nggak bisa bilang apa-apa, tapi saya yakin kayak gini. Nanti kalau kita misalnya saya punya uang 100 juta nih ya, nggak dijadiin digital rupiah, itu expire uang, diambil pemerintah. Itu sudah terjadi loh, di Greece. Di Greece sudah terjadi. Di Greece sudah terjadi. Venezuela sudah terjadi. Ayo. Itu kan kalau tidak di-convert ke uang digital mereka, itu uang fiatnya itu expired. Yang asalnya punya 100 juta, kalau nggak di-convert, ada expirednya. Cuk, langsung nol. Kamu nggak bisa apa-apa.
Misal gini ya, kamu kalau nggak mau apa tuh namanya vaksin lagi misalnya, nggak nurut gitu, oh bisa jadi. Bisa jadi. Mas, gimana kalau misalnya opsinya kita mempertahankan harta kita itu dengan mengubahnya ke emas batangan? Emas batangan balik lagi. Oke, nanti berdasarkan digital. Oke. Kalau buat saya ya, daripada emas batangan, mending emas perhiasan. Setidaknya bisa dipakai kayak saya. Dijual pun lebih cepat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mau ya, ini kan live ya. Iya, iya. Saya kasih bonus ya. Teman-teman yang suka trading, beli emas sekarang. Dalam waktu 6 bulan jual. Beli Mau naik. emas. Oh, mau naik ya. Oke, mantap. Ya teman-teman yang live ya. 6 bulan lagi ya Mas ya. Termasuk dolarnya naik terus ya Mas. Akhir-akhir. Dolar bakal crash. Bakal crash. Semua gitu ya. Emas ya Mas ya. Ya, di emas. Oke. Nah, tapi daripada beli emas batangan, mendingan beli emas perhiasan. Iya, tapi kan harganya stabil yang emas batangan Mas. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Oke. Jadi kalau menurut Mas Oke, join sama mereka ya. Join sama mereka, ngapain melawan pemerintah? Bunuh diri ya. Bunuh diri lah. Coba, emang Mas Hendra sekarang teriak-teriak di gedung MPR sendirian? Didengar? Betul, Iya, iya. Mas Hendra sekarang 1.000 orang teriak-teriak di depan gedung MPR. Mereka keluarnya lewat mana? Lewat pintu belakang. Yang didengarnya mas security doang. Ayo. Iya sih. Nah, kebanyakan konglomerat yang ditemui sama Mas Oke itu